Berlatar pada tahun 1962, kisah diawali dengan memperkenalkan seorang penjaga keamanan klub malam bernama Tony Lip yang terlihat sedang membayar seorang wanita penitipan barang agar memberikan sebuah topi milik salah satu pengunjung yang merupakan pengusaha kaya raya, di mana Tony juga dikenal sangat bagus dalam membereskan suatu masalah dan tidak tanggung-tanggung dalam membereskannya. Klub malam itu pun ditutup karena akan direnovasi, yang memang informasi ini sudah diumumkan jauh-jauh hari, di mana alasan Tony mengambil topi milik si pengusaha ternyata adalah bagian dari rencananya untuk mendapatkan uang tambahan setelah tidak lagi punya pekerjaan. Take this, put it in your cake. No thanks. Bullshit. Take it. And from now on. Tepat saat pagi hari menjelang, Tony pun pulang ke rumahnya dan langsung tidur di samping istrinya yang masih tertidur pulas, di mana siangnya Tony dibangunkan oleh suara berisi kerabat dan keluarga besarnya yang sedang menonton acara pertandingan di televisi. Hey Johnny, think you can yell a little louder? Maris is... Yeah, so am I now. Saat melihat istrinya di dapur, Tony cukup terkejut ketika melihat ada dua orang tukang ledeng dari kaum berkulit hitam, yang mana di tahun itu rasisme dan diskriminasi masih sangat kuat. Salah satunya adalah Tony sendiri yang bahkan sampai membuang 2 gelas yang sempat digunakan oleh dua tukang ledeng tersebut. Saat Tony mengunjungi warung tempat biasa ia nongkrong, ada satu temannya yang mengajak taruhan makan hotdog paling banyak, yang dengan fakta bahwa ia butuh uang lebih untuk biaya dapur dan bayar kontrakan, Tony pun menerima tantangan tersebut dan... Tony pulang ke rumah dengan kondisi lelah. Saat ditawari makan oleh istrinya, Tony dengan jujur menjawab ia sudah kenyang sehabis taruhan dengan temannya yang berhasil memakan 24 hotdog. Sempat akan marah kepada suaminya, si istri langsung cenghar saat Tony berhasil memenangkan taruhan tersebut dengan memakan 26 hotdog dalam 10 menit. I ate 26. Beberapa hari berlalu sebagai pengangguran, si istri mulai mengeluh tentang mereka yang harus bayar uang sewa kontrakan, di mana Tony terpaksa menggadaikan jam tangan kesayangannya demi untuk memenuhi kebutuhan di rumahnya. Here's 50. Yeah, pay me 60 by New Year's, you get it. Tak lama, Tony mendapat telepon dari sahabatnya yang memberitahu jika ada lowongan pekerjaan untuk menjadi supir pribadi seorang dokter, di mana Tony langsung tertarik dengan pekerjaan itu dan langsung mendatangi lokasi wawancaranya. Tiba di lokasi, Tony cukup terkejut saat mengetahui jika kediaman si dokter yang dimaksud ternyata berada di sebuah gedung pertunjukan yang besar dan mewah. Tidak hanya Tony saja yang melamar pekerjaan, ada beberapa orang lain juga yang datang, sehingga Tony harus bersaing dengan mereka semua. Tony Lip. Saat dipanggil, Tony lagi-lagi terkejut saat melihat banyak sekali barang-barang antik yang mewah dan langka, yang mana kejutan sesungguhnya adalah si dokter itu sendiri yang ternyata berasal dari kaum berkulit hidung. Mr. Valenlonga, sorry to keep you waiting. Dia bernama Donald Shirley atau biasa dipanggil Dr. Shirley, seorang musisi yang pandai bermain piano dan sangat terkenal di kalangan orang-orang besar. Julukan dokter yang disematkan kepadanya ternyata merujuk pada kecerdasan dan keterampilannya dalam bermain piano yang dianggap sangat legend dan beda dari musisi yang lain. Have you ever driven professionally before? But I could drive anything. Limos, tow trucks,
Snow plows, whatever. Dalam 2 bulan ke depan, Dr. Shirley akan melakukan tur konser ke berbagai kota. Ia membutuhkan supir pribadi sekaligus pengawal yang bisa membereskan masalah apapun dalam perjalanan. Dengan gaji $100 atau sekitar 1,4 juta rupiah per minggu, Tony tidak hanya akan menjadi supir pribadinya, tetapi juga harus menyiapkan berbagai macam kebutuhannya seperti menyetrika baju, mengelap sepatu, menemaninya buang air besar di toilet, mencukur bulu ketiak, dan lain-lain, sehingga Tony langsung pergi saat itu juga. My point is, we'll be gone for 8 straight weeks, no breaks right up until Christmas. Good luck, Doc. Keesokan paginya saat Tony dan istri masih sedang tertidur, Dr. Shirley kembali menelepon dan ingin berbicara langsung dengan istrinya, di mana beliau menaikkan gaji yang ditawarkan menjadi sekitar 3 juta rupiah per minggu dan meminta izin untuk meminjam suaminya selama 2 bulan ke depan. Yes, I'm sure. Bye now. Pada akhirnya, Tony menerima pekerjaan tersebut. Tepat di hari keberangkatan, Tony diberikan sebuah buku berjudul The Green Book, semacam buku panduan yang khusus memberitahu tentang hotel dan spot mana saja yang aman untuk orang berkulit hidung, yang meskipun Tony adalah salah satu orang yang awalnya sangat rasis, tapi demi uang dan pekerjaan, ia mencoba untuk pasrah menerima pekerjaan ini. Momen kocak pun terjadi saat Dr. Shirley sudah berada di dalam mobil, di mana Tony yang sejak awal menolak untuk menjadi pelayan pun bersikeras menolak angkat barang sehingga saat sudah dalam perjalanan, kita akan melihat sikap Dr. Shirley yang sangat kaku dan elegan. Berbeda dengan Tony yang sudah biasa hidup di jalanan, ia dengan santai menyetir mobil sambil makan roti sandwich, sehingga dokter yang khawatir Tony oleng pun memintanya untuk berhenti makan dan tetap fokus pada jalanan. Tiba di rest area untuk makan siang, dokter tampak makan dengan tenang dengan tetap memperhatikan table manner yang benar. Sementara untuk Tony, ia makan seenaknya tanpa memperdulikan tata cara makan yang benar, sehingga dokter sedikit menegur cara makannya yang dianggap dapat mempengaruhi penilaian orang lain, di mana Tony langsung menjawab bahwa makan adalah suatu kebutuhan. Jika kita masih memikirkan validasi dan penilaian orang lain, hidup akan terasa semakin sulit. Jadilah dirimu sendiri selama itu tidak merugikan orang lain. Yeah. Mereka berdua pun melanjutkan perjalanan. Kali ini dokter lagi-lagi dikejutkan oleh tingkah laku Tony yang mengaku sudah kebelet pipis. Ia memberhentikan mobilnya di pinggir jalan dan akan pipis sembarangan daripada menahan kencing yang dapat berpotensi timbulnya penyakit seperti batu ginjal, infeksi saluran kemih, dan lain-lain yang bagi dokter itu dianggap tidak normal karena ia terbiasa hidup mewah dengan berbagai fasilitas yang sudah disediakan. Sesampainya di kota pertama, Tony dan dokter pun menginap di hotel mewah yang dekat dengan lokasi konser, yang mana di sini kita akan diperlihatkan dengan betapa kesepiannya seorang Dr. Shirley yang menikmati minum Homer sendirian tanpa ditemani oleh siapapun, berbeda dengan anggota bandnya yang lain yang terlihat bersenang-senang bersama dengan para perempuan. Tiba malam konser yang berlokasi di rumah seorang bangsawan kaya raya, Tony dan para supir lain terlihat berada di luar menunggu majikan mereka selesai, di mana untuk pertama kalinya Tony melihat penampilan Dr. Shirley yang sangat bagus dan memang pantas disebut sebagai pemain piano yang sangat jenius. Tepat saat dokter sudah selesai dengan konsernya, Tony terlihat sedang bermain judi bersama para supir. Hal itu lagi-lagi menimbulkan sedikit perdebatan di antara mereka berdua, karena sebagai orang terhormat, dokter menganggap judi sebagai perbuatan yang hina dan merugikan. Wipe off your knees, you have dirt on.
Malamnya di hotel, Tony membuat surat untuk sang istri. Surat itu berisi kabar terkini sang suami. Apa saja yang Tony lakukan selama dalam perjalanan, yang intinya sejauh ini Tony aman-aman saja. Bahkan ia sedikit curhat terkait sang majikan, yaitu Dr. Shirley, yang dianggap sebagai pemain piano yang sangat jenius. He plays like Liberace, but better. He's like a genius, I think. Keesokannya di perjalanan menuju kota kedua, Tony pun menanyakan hal yang sangat privacy seperti apakah dokter pernah menikah sebelumnya? Dengan penuh kesabaran, dokter pun menjelaskan bahwa ia pernah menikah dengan seorang wanita yang sikapnya hampir mirip seperti Tony, yaitu ugal-ugalan, yang karena profesinya menuntut untuk keluar rumah dalam waktu yang cukup lama, dokter dan sang istri pun akhirnya bercerai karena tidak kuat ditinggal lama-lama. Tiba di sebuah warung untuk membeli rokok dan camilan, Tony tak sengaja menemukan batu giok yang terjatuh dari barang pajangan. Ia pun mengambilnya, tepat disaksikan oleh salah satu anggota band yang langsung mengadukan hal tersebut kepada si Dr. Shirley ini. Thank you, Ollie. Way to mix it up. Saat akan berangkat, dokter langsung menginterogasi Tony terkait apakah benar dirimu mencuri barang yang bukan milikmu. Merasa dirinya bukan pencuri, Tony pun tidak mengakui hal itu. Namun saat dokter melihat sendiri batu giok yang dibawanya, Tony langsung disuruh keluar untuk mengembalikan batu giok tersebut dan... If you like, Tony, I'd happily buy you the stone. Don't bother. You took all the fun out of it. Tiba di kota kedua yang berlokasi di aula kampus, Tony ditugaskan untuk mengecek piano apakah sesuai dengan merek yang diinginkan dokter yang tertera pada kontrak atau tidak. Yang ternyata selain mereknya tidak sesuai, kondisi piano itu pun sangat kotor, penuh sampah, dan sengaja dibiarkan begitu saja oleh petugas setempat, sehingga terjadilah sedikit pertikaian antara Tony dan si petugas, yang karena si petugas kekerewet dan melontarkan kata-kata tidak pantas terhadap dirinya, Tony pun menjadi kesal, dan inilah yang terjadi. You think you're talking to, greaseball? Seiring berjalannya waktu, Tony dan dokter pun kian semakin akrab, masih dengan kegiatan simpelnya, yaitu menulis surat dengan rangkaian kata yang tidak teratur. Tony pun menceritakan semua yang ia alami dengan seadanya, dan itu cukup membuat istrinya senang. Dear Dolores, this morning I had steak and eggs. Now that I'm seeing it, I know. Dalam perjalanan menuju kota ketiga, Tony pun mengeluhkan perut laparnya yang belum makan sejak pagi. Ia sedang ingin sekali makan ayam goreng Sabana atau The Besto, namun karena yang ada di sana hanya Kentucky Fried Chicken, ia pun langsung berhenti untuk membelinya. Kentucky Fried Chicken? In Kentucky! Ketika Tony sedang menikmati ayam goreng, dokter hanya terdiam mendengarkan ocehan Tony yang sambil makan, di mana Tony yang merasa sudah akrab dengan sang majikan pun menawari satu ayam goreng kepada dokter. Awalnya si dok menolak dengan alasan belum pernah memakan fried chicken seumur hidupnya karena dianggap tidak sehat, berminyak, dan ada tepungnya. Namun karena Tony memaksa, dokter pun akhirnya mencobanya juga. How do you have plates or utensils? Come on, take it. Come on. Dan siapa yang menduga jika dokter ternyata menyukai fried chicken yang rasanya memang enak dan gurih, di mana saat dokter bertanya tentang bagaimana dengan tulangnya, Tony pun menjawab. What do we do about the bones? We do this. This is what we do. Tiba di kota selanjutnya, mereka mendapat hotel murah yang sepertinya kurang cocok untuk seseorang seperti Dr. Shirley. Namun karena dokter berkata tidak apa-apa, Tony pun hanya manut saja, dan ia sendiri akan menginap di hotel lain yang tak jauh dengan hotel tempat dokter menginap. Just this one? Thank you. Tak lama setelah Tony pergi, Doc yang sedang duduk sendirian di luar pun diganggu oleh beberapa orang dari kaumnya yang sedang bermain kaleci, di mana Doc yang merasa terganggu pun memilih untuk pergi ke bar dan menikmati minuman di luar sana. Floyd, come on, man!
Tak berapa lama, Tony dipanggil keluar oleh salah satu anggota band yang memberitahu tentang dokter yang sedang terlibat masalah di bar, yang ternyata ia sedang dikeroyok dan diganggu oleh orang-orang berkulit putih di sana, sehingga Tony yang terbiasa dengan situasi seperti ini pun langsung berteriak dan Hand him over. We walk out, won't be a problem. Need a Brillo pad to wash these dishes with. Go. karena satu preman mengeluarkan pisau, Tony pun secara perlahan memasukkan tangannya ke belakang badan seolah sedang mengambil sepucuk pistol. Entah apakah ia beneran bawa pistol atau tidak, tapi itu berhasil membuat para preman ketakutan. Bahkan pemilik bar di sana pun mengeluarkan senapan untuk membubarkan keributan tersebut. Let him go. Keesokan malamnya, dokter pun melakukan konser dengan lancar, di mana Tony yang ikut menonton pun merasa sangat senang dan bangga karena telah ikut andil dalam kelancaran tur konser ini. Louisville, thank you for your warm hospitality. Keesokan paginya saat melanjutkan perjalanan menuju kota selanjutnya, mobil yang mereka kendarai pun mogok akibat kurang air, di mana saat Tony sedang memperbaikinya, Doc yang sedang butuh udara segar pun keluar dari dalam mobil tepat saat ada beberapa orang dari kaumnya yang bekerja di sebuah lahan. Disinilah kita akan melihat penilaian dari kaumnya sendiri yang memandang berbeda si dokter. Sempat risih dan kurang nyaman, dokter pun memilih bersikap biasa sampai akhirnya Tony menyuruhnya untuk segera masuk kembali. Tiba di lokasi konser selanjutnya yang bertempat di sebuah rumah milik seorang pengusaha kaya raya, dokter menampilkan pertunjukan yang sangat sempurna. Namun ketika istirahat untuk makan malam, dokter yang ingin pergi ke toilet pun dilarang oleh sang tuan rumah agar jangan memakai toilet mereka. Dan tebak di mana dokter harus buang air kecil? Right out there for that pond. I prefer not to use that. Ya, dokter disuruh untuk pipis di jamban kayu yang biasa digunakan tukang kebun dan para pembantu. Hal ini membuktikan jika tuan rumah sangat rasis dalam memperlakukan seseorang yang berbeda dengan kaumnya. Meskipun dokter adalah seorang musisi terhormat yang sudah terkenal, tapi perilaku rasisme yang ditunjukkan oleh si tuan rumah tidak membeda-bedakan siapa orangnya, sekalipun itu adalah orang terkenal seperti si dokter Shirley ini. Why don't I just pull over? Animals go in the woods. Difference between you and me, I'd have zero problem going to work. Keesokan paginya saat sedang sarapan, dokter memperhatikan Tony yang sedang menulis surat untuk sang istri. Merasa butuh sedikit perbaikan dalam rangkai kata-kata, dokter pun membantu Tony menulis suratnya, yang hasilnya membuat sang istri terharu dalam membaca rangkaian kata-kata indah tersebut. Put this down. It's very romantic. And I will love you the rest of my life. Tiba di kota selanjutnya, dokter dan Tony pun jalan-jalan ke pusat kota dan menemukan satu toko yang menjual pakaian mewah, di mana hal tidak menyenangkan pun kembali terjadi saat si penjaga melarang dokter mencoba pakaian di ruang ganti. Sudah terbiasa dengan perlakuan seperti ini, dokter pun memilih pergi tanpa mempermasalahkan sikap si penjaga tersebut. Beralih ke kota selanjutnya, saat mereka berdua akan check-in di sebuah hotel, Tony tak sengaja bertemu dengan dua sahabatnya dari New York yang kebetulan sedang ada pekerjaan di kota ini. Mengetahui Tony bekerja untuk orang berkulit hidung, si sahabat pun menyarankan untuk cabut saja dan ikut bekerja bareng bersama mereka. Per fare soldi buoni. Questo non è impostato per parlare. Scorda chisto. Malamnya saat Tony akan keluar hotel untuk nongkrong, dokter tiba-tiba saja sudah berada di luar menunggu Tony muncul. Ternyata dokter tak sengaja mendengar percakapan Tony dan dua sahabatnya terkait pindah kerja, di mana dokter merasa takut ditinggalkan oleh Tony karena tanpa Tony, dokter benar-benar tidak bisa mengurus dirinya sendiri. Prima di accettare la sua offerta, dobbiamo parlare. I think you're doing a wonderful job. Disinilah kita akan melihat kesetiaan Tony yang dengan tegas mengatakan jika dirinya tidak akan keluar kerja, yang meskipun awalnya terasa berat, Tony sangat betah bekerja untuk dokter dan tidak akan pernah meninggalkannya untuk orang lain. I ain't going nowhere, Doc.
Selama dalam perjalanan, Tony terus mengirim surat untuk istrinya dengan bantuan dari si dokter yang merangkai kata-kata indahnya, di mana si istri yang semakin takjub pun membacakan surat itu di depan sahabat-sahabat ciwinya sehingga John, Yeah. I want a letter. Yeah, as soon as you make a meal. kota demi kota, konser demi konser pun mereka lalui bersama, di mana Tony dan dokter pun kian semakin akrab hingga keduanya menjadi seperti sahabat dekat. Just the two of us. We can make it if we try. Just the two of us. Just the two of us. Just the two of us. Building castles in the sky. Just the two of us. You and I. Dalam perjalanan menuju kota selanjutnya, Tony dan dokter dicegat oleh dua orang polisi yang sedang melakukan patroli malam, di mana saat Tony keluar untuk memberitahukan lokasi tujuannya, si petugas pun langsung teralihkan oleh dokter yang sedang duduk di dalam mobil. Rupanya, kota ini memiliki aturan keras untuk orang kulit hidung keluar pada jam malam, sehingga terjadilah sedikit perdebatan antara Tony dan si petugas, sampai-sampai si petugas menghina Tony yang menyebutnya sebagai setengah orang negro, sehingga You half a nigger yourself. Hands in the air! Now! Now! alhasil, Tony dan dokter pun digelandang ke kantor polisi akibat pemukulan yang dilakukan oleh Tony, di mana dokter lagi-lagi memarahi Tony akibat sikapnya yang terlalu arogan. Sementara untuk para petugas, mereka terlihat tertawa dan masih saja mengejek dokter yang dianggap berbeda. I'm chatting up with his pals, enjoying a nice cup of coffee. Yet I'm the one who pays the price. I'm the one who's gonna miss the Birmingham show. Tak bisa terus berada di dalam sel, dokter pun meminta hak menelepon. Yang tak lama setelah ia melakukannya, tiba-tiba saja terjadi sesuatu hal yang mengejutkan, yaitu Chief Pratt, who's this? Yes, sir. I can hear. Ya, para petugas pun langsung dibuat kepanikan saat mendapat telepon dari seseorang yang sangat penting, yaitu Bapak Komisaris Besar Polisi dari kantor pusat, yang katanya mendapat telepon dari seseorang yang jabatannya lebih tinggi dari beliau. Entah siapa orang yang sudah dokter hubungi. Mereka berdua pun langsung dibebaskan saat itu juga. Get him out. What? Cut him loose. That nigga what hit me? Keep your job, then you do what I gotta tell you to do when I gotta tell you to do it. And I'm telling you to get him the damn out. Ternyata orang yang sudah dokter hubungi adalah Jaksa Agung Amerika Serikat, di mana saat Tony bangga dan merasa keren dengan hal itu, dokter justru merasa sangat malu dan tidak punya value meminta bantuan seorang Jaksa Agung hanya untuk membebaskannya dari penjara. Yang alhasil terjadilah sedikit perdebatan di antara mereka berdua, sampai-sampai membahas tentang ras dan warna kulit, sehingga You wouldn't talk so much. So yeah, my world is way more blacker than you. Stop the car, Tony. hujan-hujanan, dokter pun keluar dari mobil dan langsung meluapkan semua unek-uneknya selama ini, bahwa ia sudah cukup sabar menghadapi perlakuan diskriminasi dari orang lain. Dengan statusnya sebagai musisi kaya yang tinggal di istana, dokter sebenarnya sangat kesepian dan terus merasa sendiri. Bagaimana tidak, ia tidak diterima oleh orang kulit putih, begitupun oleh kaumnya sendiri, sehingga harus biji mana atuh aku teh. Sesampainya di penginapan, dokter dan Tony pun satu kamar bareng karena semua kamar sudah penuh oleh para pasangan yang sedang bersilaturahmi, di mana dokter dan Tony akhirnya hahampuraan alias saling maaf-maafan atas sikap mereka berdua yang kurang menyenangkan selama dalam perjalanan. Thanks for helping me with the letters. Good night, Tony. Tibalah di kota terakhir konser yang bertempat di sebuah hotel. Seperti biasa, Doc lagi-lagi diperlakukan tidak layak ketika manajer hotel menempatkannya dalam sebuah gudang kecil nan sempit sebagai ruang istirahat, di mana saat Tony dan yang lain sedang makan di restoran, dokter dilarang si manajer untuk makan di sana dengan alasan tradisi dan aturan ketat di hotel ini yang melarang setiap orang kulit hidung makan bersama orang kulit putih, sehingga terjadilah sedikit ketegangan agar si dokter bisa diizinkan makan di sana. Either I eat in this room, or I'm not performing tonight.
Karena Doc mengancam tidak akan tampil, manajer pun mencoba mengobrol dengan Tony agar memujuk majikannya untuk tetap tampil, di mana si manajer sampai nekat menyogok Tony agar mau tetap main, tetapi... Stop, Tony. It's all right. Ya, Doc berhasil mencegah Tony melakukan kekerasan, di mana Doc menyerahkan keputusan kepada Tony untuk main atau tidak, dan tebak apa jawaban Tony? Don, don't do this. Now you signed a contract. I know you. Setelah tidak jadi tampil di konser terakhir, Doc dan Tony pun pergi ke sebuah bar khusus orang berkulit hidung. Alih-alih konser di tempat mewah dan dibayar mahal, Doc memilih tampil menghibur masyarakat bawah dan meramaikan suasana yang ada di tempat tersebut. Selesai konser gretongan, Tony menyadari adanya dua garong yang bermaksud membegal mereka, di mana Tony langsung menembakkan pistolnya yang ternyata selama ini Tony memang selalu membawa senjata api untuk keamanan. Mereka berdua pun melanjutkan perjalanan menuju arah pulang, yang karena Tony sudah kecapean, Doc pun mengambil alih kemudi dan menyetiri Tony sampai ke tempat tinggalnya. Tony, wake up. Tiba di depan rumah, Tony sempat mengajak Doc untuk mampir dulu ke rumah, namun karena takut tidak diterima, apalagi ini malam Natal yang pastinya ada banyak orang yang berkumpul di rumahnya, Doc memilih untuk pulang saja dan menikmati malam Natal sendirian. Merry Christmas, Tony. Merry Christmas. Saat Tony sedang menyambut kerabat dan sahabat yang baru datang, ia mendapat tamu kejutan yang benar-benar tidak diduga kedatangannya. Ya, itu adalah Dr. Shirley yang memberanikan diri untuk datang. Terlihat wajah girang dan bahagia yang terpancar dari wajah Tony, karena ia memang sangat menginginkan kehadiran dokter di rumah ini sehingga... Everybody. This is Dr. Donald Shirley. Make some room, get this man a plate. Thank you for sharing your husband with me. Thank you for helping him with the lettuce. Oh, yeah. I see the crystal raindrops fall and the beauty of it all. Diadaptasi dari kisah nyata, inilah The Green Book. Just the two of us building castles. Tamat ending yang sangat menghidungkan. Pesan yang bisa kita ambil dari sosok Doc dan Tony adalah tutup mulut atas pelayanan yang telah Anda berikan, tapi bicarakan pertolongan yang telah Anda terima. Ingat, orang yang wadah pemikirannya luas lebih mudah menangkap perbedaan, tidak gampang marah, dan memaklumi keadaan. Saya John, mewakili jajaran direksi yang bertugas, mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya. Adios, leher tebal, angsa perindapan.